Selamat datang lagi di channel ini. Buat kalian yang punya logika, yuk duduk sebentar. Kalau nggak punya logika, skip aja video ini. Serius, nggak apa-apa. Oke, di video kali ini, saya mau bahas topik yang agak panas nih, soal Habib di Indonesia. Eits, ini bukan buat nyebar kebencian ya, tapi lebih ke arah ajakan berpikir kritis. Banyak banget mitos-mitos yang berkembang soal kesucian para Habib. Dan kali ini, kita akan coba bongkar beberapa hal yang mungkin belum kalian tahu. Jadi, kita tahu dong, Habib itu dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena itu, mereka sering dianggap suci, bebas dari dosa, dan segala yang mereka omongin harus kita percaya. Tapi belakangan ini, ada tren yang sedikit berbeda. Orang mulai mempertanyakan, apa ya semua Habib itu benar-benar keturunan Nabi dan gak bisa salah? Di beberapa daerah, kayak di Pemalang, makam-makam yang dianggap keramat malah dibongkar karena warga mulai curiga. Ini beneran keramat enggak sih? Contoh terbaru, ada makam yang diklaim sebagai makam Habib Amir bin Yahya, tapi ternyata banyak yang mulai meragukan keasliannya. Jadi, warga rame-rame datang, dan dengan bantuan aparat, mereka membongkar makam tersebut. Ini nggak cuma sekali terjadi loh. Di beberapa tempat lain, makam-makam Habib palsu juga dibongkar karena dianggap nggak sesuai dengan cerita aslinya. Sekarang kita masuk ke yang lebih serius nih. Ada seorang kiai dan peneliti, Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang ngebongkar habis soal nasab atau garis keturunan Habib ini. Dia melakukan riset mendalam, baca-baca kitab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Dan dari penelitian dia, nasab yang biasa kita sebut Ba'alawi di Indonesia ternyata nggak nyambung ke Nabi Muhammad. Wah, gimana tuh? Menurut penelitian Imaduddin, ada yang janggal. Tokoh yang biasanya dianggap sebagai keturunan Nabi, yaitu Ahmad bin Isa, memang ada, tapi dia nggak punya anak bernama Ubaidillah, yang sering disebut-sebut sebagai leluhur Ba'alawi. Jadi, Imaduddin menduga ada yang salah di sini. Bahkan ada tes DNA yang dilakukan oleh beberapa Habib di Indonesia, dan ternyata haplogrup mereka itu G, bukan J1, yang seharusnya jadi ciri khas keturunan Nabi Muhammad. Selain soal nasab, perilaku beberapa Habib juga mulai dipertanyakan. Mungkin kalian familiar dengan nama-nama seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith. Mereka sering muncul di media dengan kontroversi dan aksi-aksi yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kok gitu sih? Padahal sebagai keturunan Nabi, kita kan berharap mereka bisa menunjukkan akhlak mulia yang sesuai dengan ajaran Islam, ya nggak? Ada influencer di medsos, namanya Guru Gembul, yang sering ngebahas ini. Dia bukan anti-Habib, tapi lebih ke arah mempertanyakan perilaku mereka. Contohnya, ada Habib yang jual air selawatan dengan harga sampai 10 juta, katanya bisa nyembuhin penyakit. Wah, gimana tuh? Ini kan bisa aja jadi bisnis yang manfaatin kepercayaan orang. Tapi jangan salah paham, nggak semua orang setuju dengan pembongkaran mitos ini. Ustadz Abdul Somad misalnya, bilang kalau orang mulai benci Habib, nanti takutnya bisa berujung pada kebencian terhadap Islam sendiri. Menurut beliau, kalau orang udah nggak respek sama keturunan Nabi, lama-lama mereka bisa jadi ateis. Tapi di sisi lain, ada juga yang merasa ini adalah langkah penting untuk berpikir kritis dan membedakan antara kepercayaan yang sahih dengan mitos-mitos yang nggak jelas asal-usulnya. Yang penting, jangan sampai kita mudah percaya tanpa dasar yang kuat. Dan ini bukan soal menghina atau merendahkan, tapi lebih ke ajakan buat berpikir lebih jernih dan gak asal ikut-ikutan. Jadi intinya, saatnya kita mulai mempertanyakan dan mencari tahu fakta yang sebenarnya, tanpa menyinggung perasaan atau memecah belah. Yuk, kita jadikan akal sehat sebagai panduan dalam beragama dan berkehidupan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa!